Ini masih berpenghuni kan? Oke, yang lain boleh on cam semua. Mohon Mas maaf Kak, Lester. nggak bisa on cam. Kameranya ketinggalan di kos. Laptopnya nggak ada kamera. Oh, saya kira kameranya ketinggalan di kos tapi HP-nya ada. Laptopnya nggak ada kameranya Kak. Oke, oke, siap. Ini tinggal berapa orang ini? 1, 2, 3. 3 ya. Ini Angga kenapa 2 ini Angga? Ini HP satunya komputer, Kak. Oh gitu, oke. Ini Mas Riki ada di Zoom kan? Hadir. Sorry. Oke, Mas. Eh tadi ada beberapa yang izin Mas nggak bisa ikut pelatihan yang hari ini. Mungkin Oke. dari Mas Riki bisa dimulai aja nggak apa-apa. Oke, ini berarti langsung lanjut aja ya. Tinggal dikit ya Oke, sekarang ya. boleh. Hmm, Oke, kita ulas tugasnya dulu ya kalau gitu ya. Oh iya Tugas Mas, yang awal aja. kemarin itu ada beberapa yang belum ngerjain tugas juga Mas. Soalnya kan yang kemarin yang ikut Zoom itu cuma sedikit gitu. Terus Hmm. kemarin tanya-tanya banyak yang belum paham tentang tugasnya gitu. Oh, oke. Terus kalau yang wawancara kemarin udah tuh. Kalau wawancara aman sih kayaknya. Dari yang lain gimana? Angga wawancara udah? Liwat apa Google Form sih, Kak. Gimana? Aku Kak, pakai Google Form. Oh, Google Terus? Form. Nah, wawancara langsung. Oke. Dapat berapa tuh? Wawancara tentang apa kalau boleh tahu? Kalau aku wawancara soal itu apa? Siakatnya Unikama. Oh, zakat. Gimana tuh hasilnya? Gimana hasilnya, dapat apa dari wawancara itu? Bentar Ya, Kak, halo. prepare Iya. itu Kak. Oke, siapkan narasumbernya dulu. Siapkan dulu. Dari Mas Lazardi, wawancaranya udah nggak Mas? Udah. Oke, itu udah Mas Riki. Oke, gimana bisa ceritain aja, nggak apa-apa itu. eh, Kemarin apa lisan sih langsung apa namanya langsung sama yang bersangkutan 2 orang, 2 orang, tentang apa itu? aplikasi belanja. Kasih apa yang dipakai? Si Oren tadi Si Oren dan si Jo. eh, pertanyaannya gini, kan awal mula kan perkenalan, Hmm, terus tanya lagi apa ada aplikasi belanja online, ada ada beberapa yang terinstall. hmm. 2 ya, yang lebih sering dipakai yang mana? Si Oren. Kenapa kok pakai si Oren? Mudah transaksinya kayak gitu, banyak promo dan voucher menarik. Oke. Kalau apa perbedaan ini si Oren dan si hijau, tak tanya gitu loh. Kalau si Oren itu transaksinya mudah,
kalau segi tampilan biasa, cuma bagusan si hijau katanya untuk tampilan. Tapi untuk kemudahan dalam transaksinya si orange. Jadi kesimpulannya yang saya dapat kemarin itu berarti orang tuh lebih suka yang mudah gitu Kak. Jadi kayak tampilan tuh kayak nomor 2 gitu. Ya, nice, bagus. Ya kayak yang materi beberapa dua ya itu. Jadi lebih fokus ke masalah user ya daripada ke tampilan. Tampilan itu nomor 2 gitu. Terbukti kan kalau gitu jadinya. Iya Kak. Dan dua-duanya mirip-mirip Kak. Apa Mirip-mirip. namanya? Ya apa kalau si orange tuh mudah transaksinya, banyak voucher dan ya mudah lah transaksinya. Kalau si hijau itu cuma suka di tampilan, kadang juga buat pembanding harga gitu. Hmm. Oke. Bagus. Mantap. Oke. Terus, udah? Udah. Oke, mantap. Jadi, bagus ya, sampai dapat kesimpulan seperti itu juga. Bagus sih. Nice. Oke, Mas. Yang lainnya gimana? Dari Angga, gimana Angga tadi barusan? Udah prepare alatnya? Belum masuk? Suaranya Halo, kedengar di Mekah, Angga. halo Kak, Oke. Oke, masuk. apakah sudah dengar? Sudah. Kalau saya ini Kak, kayak syarat unikama tuh ada yang bilang, iya sering error, bug, tapi ada juga yang bilang kalau belum pernah mengalami kendala. Terus kalau soal kayak antar muka pengguna itu banyak yang bilang itu udah cukup bagus, sangat baik, cukup efektif. Saya sumituh kunci. Terus syarat unikama tuh katanya mudah, mudah digunakan, sangat mudah. Ya, ya kayak itulah Kak. Oke, kebanyakan berarti kayak setuju bagus gitu ya. Apa ada kesimpulan lain dari itu? Dapat berapa itu narasumbernya? Dapat 7 Kak. 7. Oke, bagus tuh, buat 7. Tapi ini Google Form Kak. Oke, nggak apa-apa. Santai itu juga dapat data kan jadinya. Jadi, untuk kesimpulannya berarti udah cukup bagus kah? Apa, zakat unikama atau bagaimana? Udah cukup bagus Kak. Mungkin kendalanya tuh masih banyak bug. Ya, banyak Bugnya. banget nih. Oke, bug. Sama biasanya kalau nggak salah itu dulu tuh kalau misal pas rame-ramenya itu biasanya servernya down sih. Nggak tahu kalau sekarang ya. Biasanya gitu sih, kebanyakan KRS juga gitu sih biasanya. Sekarang masih sama sih Kak, sering ngedown. Oh, sama berarti. Sama. Tetap berarti ya. Walaupun sekarang udah dibarui. Iya Bikin sih. baru. Bikin baru, boleh. Bahkan berarti sekaligus nggak? Oke, ada lagi? Dari Angga cukup? Udah itu aja. Oke, Next. bagus. Next mungkin dari Mas Wafik Furkon boleh? Kalau saya belum, Kak. Masih dapat 3 kemarin. Ketiga, nggak apa-apa. Share aja nggak apa-apa. Kemarin saya itu tentang chat GPT, Kak. Cuma ChatGPT, masih kelebihan-kelebihan saja. kelebihan dari ChatGPT gitu. Gimana Ya, kata yang kamu kalau ajarkan gimana? kelebihannya itu ya instan, Kak. Memudahkan mahasiswa atau pelajar untuk mencari sesuatu. Oke, terus? Masih itu saja, Kak. Oh itu, oke. Ya, Nggak tanya misal bantunya dalam proyek apa, kalau boleh tahu mungkin kayak gitu atau bantu tugasnya atau gimana gitu. membantu tugas, Kak. Oh tugas. Juga tugas, iya.
biar sama gak ujian Kak. ujian. Sama Nge-cheat berarti. ujian langsung keluar jawaban Kak katanya. Dipakai buat nge-cheat berarti ya. Iya Kak, bener. Oke. Jadi kesimpulannya ChatGPT itu sangat membantu apa bikin orang nggak mikir gitu gimana? Nah, iya Kak, biar nggak mikir katanya. Biar nggak mikir. Oke, jadi lama-lama kan nanti kalian otaknya kalah sama AI nanti kalau nggak pernah dipakai itu. Iya Kak. Oke, ada lagi? Sudah Kak, masih itu sementara. Oke. Oke, bagus. Thank you, Wafik. Bener kan ya namanya? Apa Ya, Kak? ya. Oke, itu aja. Kayaknya Siap-siap. udah oke lah. Aman. Oke, udah? Ada lagi? Dari saya, Mas. Ya. Oke. Kalau saya sendiri kemarin tuh ambil itu sih aplikasi Bank BRI. Soalnya saya pengguna BRI. Oke. Sempat wawancara ke teman-teman juga pengguna BRI gitu. Untuk pertanyaannya sih kayak pengalaman pertama menggunakan fitur transfer, terus apakah ada bantuan dulu di awal itu gitu. Soalnya buat pemula. Saya juga pemula gitu. Jadi saya tanya itu. Untuk pengalaman dari yang aku tanya sih katanya lebih baik dari yang lain. Terus mungkin kendalanya sih di admin sih kalau mereka itu lebih protesnya ke admin bukan ke fitur-fiturnya gitu. Soalnya kalau di BRI, aku nggak tahu ya Mas ke yang aplikasi lain. Yang tahu aku tahu di BRI, kalau kata mereka itu kalau fitur BRI itu tampilan di awal di menu awalnya itu lebih membantu soalnya setiap aplikasi yang terakhir kita pakai itu ada di depan gitu. Gitu. Tapi Oh, aplikasi yang lain aku nggak tahu ya sama apa gimana gitu. Cuman kata temanku gitu. Terus untuk aplikasi yang sering digunakan yaitu apa itu transfer, cek saldo gitu sih. Terus kemudian yang di terakhir aku kasih pertanyaan itu mengenai saran atau ide dalam aplikasi BRI itu kalau mereka itu sarannya lebih ke warna biar nggak sama biru gitu. ke Gitu. warnanya ya. Iya, Lebih ke tampilannya berarti. iya. Oke. Untuk dari segi fungsi atau kendala usernya, nggak ada lagi? Enggak ada sih, cuman ya itu tadi apa itu admin gitu katanya kalau BRI sering ada adminnya gitu kayak transfer apa itu beli token itu ada adminnya gitu kalau bisa digratiskan gitu padahal kan aku Nah, bukan agen BRI. oke. Bagus. Iya sih. Nggak susah sih kalau jawab gitu ya. Soalnya ya, apa ya? Dari segi pihak banknya kan pasti butuh pemasukan juga kan. Kalau gitu, Ya, buat operasional mereka gitu. Ya, namanya customer ya. Kadang, ya kalau bisa gratis, kenapa harus bayar gitu ya. nah betul. Oke, kalau BRI, aku juga bunga BRI sih. Kalau tak lihat juga, udah cukup oke sebenarnya. Mungkin beberapa bank lain kayak bank yang BRI yang lainnya gitu. Itu sih yang agak susah. Ya, bentar. Misalnya lagi di rumah, jadi mungkin ada mbakku yang tanya, bentar ya. Oke. Halo, sorry ya. Saya itu rumah soalnya, jadi kadang ada yang manggil-manggil. Ya, halo Mas. Aman. Oke, ya tadi
Itu sih mungkin kalau BRI udah cukup oke sih dari segi tampilan dia juga udah oke. Mungkin yang sekarang dipush dibanyakin sama apa programnya BI kan pakai kris kan. Dia krisnya itu pintar dia biar gampang dipakai kan ditaruh tengah sini kan ya. Iya, Paling betul. paling menonjol dia. Terus itu juga lagi sih Mas, kemarin itu ada tambahan kan aku wawancaranya juga ke orang yang udah berumur gitu. Kalau mereka itu komplainnya itu kayak penggunaan bahasanya aja lebih dimudahin gitu loh. Jangan pakai bahasa-bahasa yang anak muda gitu katanya. Oh, oke oke oke. Ya sih, ada beberapa yang kayak Briva, terus apa ya, Breezy dan lain-lain ini sih mungkin yang Baik, kurang kurang enak di orang tua sih. Iya, kata sih mungkin dari mereka lebih fokus ke anak muda, tapi bank itu seharusnya lebih ke general sih kalau targetnya harusnya. Itu sih. Ya, bagus bagus bagus. Kalau perbandingan sama yang lain mungkin aku pernah juga sih dulu tanya yang BCA, mungkin yang BCA itu enak karena tulisannya tuh gede-gede gitu. Cuma sisi lain kalau bagi anak muda itu kurang gitu dari segi apa tampilan sama beberapa kayak apa ya fiturnya cara transfernya agak ribet nggak langsung gitu ada bilang gitu sih. Dulu aku juga dapat aku dulu ngangkat yang BCA soalnya. Hmm, Oke, nah, udah semua ya? Cuma satu dua di tempat lima. udah. Itu admin Job Nation jangan dikasih pertanyaan Mas. Oke oke oke. Udah semua berarti ya. Udah. Kalau yang kemarin bingungnya tugasnya gimana? Bingungnya bingung gimana? Kalau dari aku sendiri kemarin itu bingung di ini loh Mas. Kan aku kemarin tanya ke Siska yang hadir meet itu. Terus aku Oh tanya iya. membuat map itu kayak gimana? Soalnya kan kalau yang aku lihat tutor di YouTube itu kayak prosesnya kan Mas ya, Journey Map itu. Mm, mm, Nah itu terus aku tanya ke Siska ini kan katanya Siska itu yang dibuat Journey Map itu yang kita wawancarain gitu loh Mas. Ini kita wawancarain apa itu buat Journey Map-nya itu kalau BRI ya, misal BRI itu dari awal downloadnya dari gitunya apa gimana Mas? mm. Jadi misal tadi kamu udah kasus kalau gitu mungkin bisa fokus ke transfer gitu ya. Oh, transfer atau beli token gitu ya. Fokusnya ke situ mungkin. Nah, kalau di search journey-nya mungkin dari awal dia mau transfer, kalau transfernya pakai mobile gitu ya. Ya, pakai banking gitu ya misal. Mungkin bisa diawali dari dia mau transfer. Terus habis itu udah transfer uang, masukkan masukkan apa nominal, terus apa biasanya nominal sama nomor rekening tujuan, habis itu sandi. Nah sih mungkin itu mungkin bisa ditambahkan kalau udah transfer ya mungkin bisa tambahkan kalau ke rekening lain gitu gimana mungkin karena ada potongan admin tadi dia jadi apa kurang sukanya di bagian itu gitu kan. Nah kemarin di sejauh ini kan dia ada mana kemarin. Eh, Nah di sejauh ini itu kan ada emosinya si user. Nah pas dia ngelakuin itu dia tuh suka apa enggak di mana bagian yang dia kurang truk di mana dia yang emosinya dia paling paling drop gitu ya. Nah, itu mungkin tadi kan dapat tuh dari bagian ketika misal top up atau transfer ke bank lain, dia kan ada potongan gitu kan ya. Nah, itu tuh bisa jadi user journey mapping. Mungkin Oh, stepnya jadi lebih singkat, soalnya transfer kan ya, ya cuma berapa berapa proses gitu aja kan. Kayak gitu sih. berarti ambil salah satu aja Mas ya, kayak transfer Iya, atau mau ambil saldo gitu. ya. Heeh.
Ambil saldo terlalu singkat kayaknya ya. Saldo kan tinggal itu bilang sih, masukkan kartu, nominal, udah sih. Mungkin eh, kalau misal ambil kayaknya aman aja sih. Gak ada yang keberatan kan ya, karena nggak ada potongan gitu. Mungkin Iya, aman paling aja kebetulan kayak. saldonya sendiri mungkin. Nah itu. Kalau ngambil milik orang lain beda lagi kayaknya. Oh, beda lagi. Iya. Itu Mas yang kedua, empati map. Empathy map. Nah, itu bisa diambil dari itu tadi apa? Itu tadi transfer gitu ya, atau misal top up. Mungkin paling gampang transfer lah di bank lain gitu kan. Nah, kan tinggal kamu kasih apa kemarin? Say thing, dus sama feel apa yang orang itu katakan tentang misal transfernya dibayar dan transfer ke bank lain gitu kan. Tinggal tulis saja ya, kok ada potongan sih gitu kan ya, bisa kayak gitu. Things eh mungkin cara berpikirnya user bisa jadi dia mikirnya gini, apa aku buka bank lain aja ya daripada pakai bank ini. Terus aku kebanyakan transfer misal gini, kamu pakai BRI terus kamu bikin usaha nih, ternyata beberapa klien pakai BCA, bisa jadi user itu kepikiran gini, apa aku bikin tabungan di BCA aja ya biar bisa transaksi, nggak ada potongan kalau misal transaksi ke customer lain, seperti kayak gitu. Terus Oh, terusnya eh, dia mungkin membandingkan, kayak bandingin enakan pakai bank ini apa bank ini, bank A atau bank B, bisa kayak gitu. Terusnya mungkin dia tuh kok ribet ya mau apa customerku pakai ini. Terusnya dia mungkin apa ya, kesel sih tiap transaksi harus ada potongan terus, bisa di kayak gitu. Itu sih, itu bisa kamu dapat dari user journey tadi atau yang kamu wawancara tadi gitu. Tuh. oke oke. Berarti kalau empati map itu lebih ke perasaan orangnya kan Mas ya? Iya, jadi dari empathy map itu nanti kalian dapat mana yang benar-benar jadi trouble bagi usernya gitu. Hmm, Itu sih. Oke, kalau dari aku udah paham sih Mas. Kalau dari yang lain gimana? Angga, mungkin ada yang masih bingung? Kak, yang journey map-nya Mhm. masih belum paham. Oh, belum paham. Ini mungkin kita kasih contoh yang di bagianmu ya. Bagian kamu tadi itu kayak misal belanja, dia belanja online ya. Nah, di belanja online misal milik si toko online apa aja ya. Atau mungkin toko lain lah. Anggap aja ini pada umumnya langkahnya belanja online gitu ya. Nah, belanja online biasanya kan step pertama pasti kan cari cari produk gitu kan ya. Cari produk tuh, produk scroll 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 scroll. Kalau cari produk misal kalian mau Mas Lazardi maunya beli sepatu gitu ya, sepatu, dari sepatu tuh. Dari sepatu. Nah, di mungkin bisa jadi pas apa beli sepatu itu penjelasan ukurannya kurang pas. Nggak tahu sih, itu mungkin nanti pas baru terbukti kalau udah datang gitu kan sepatunya gitu. Ya kan kadang ukuran 42 itu belum pasti, biasanya aku belinya 42, tapi belum belum pasti dari 42 dari ukurannya ini itu belum pasti sama, meskipun sebenarnya itu ada apa namanya, ada standarisasinya gitu kan ya, tapi bisa jadi agak beda, atau mungkin dia bikin ukurannya bukan angka, kayak dibikin Ya, jenderal kayak gitu. SML atau apa gitu kan ya, jadi mungkin itu bisa jadi masalah di pemilihan ukuran itu misal. Nah, lanjutlah ke bagian dia checkoutnya itu gimana, pemilihan pengirimannya itu gimana gitu, sampai barangnya itu dikirim atau bisa sampai datang. Nah, itu kira-kira itu nanti dari journey-nya itu mana yang benar-benar jadi masalah bagi customer gitu. Nah, misal kayak tadi masalahnya itu
dia kesusahan dalam milih milih apa namanya milih ukuran. Nah itu kan bisa jadi itu trouble-nya itu di bagian situ nanti. Dia akan dapat emosinya dia yang paling paling bawah paling jadi masalah nanti gitu. Jadi kayak gitu. Atau di bagian pengirimannya dia mahal banget. Bisa jadi kayak gitu. Atau opsi pengiriman atau opsi pembayarannya yang misal kalau kalian beli beli di online atau online sorry, maksudnya luar negeri atau yang lain itu kan kebanyakan pakai PayPal aja atau pakai Visa. Nah, sedangkan kita nggak punya Visa atau PayPal, jadi kan susah karena opsinya cuma dua gitu. Mau nggak mau kita harus ribet bikin Visa atau PayPal dulu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tinggal kalian mapping aja proses-prosesnya itu. Berarti kayak step-stepnya gitu lah ya. Mulai di Ya, aplikasi, terus cari barang, hmm, terus ketemu barangnya, ya, nah, lihat keterangannya. yes. Betul betul betul. Oke, itu ya aman. Gimana? Yang lain apa udah aman? Dari Yang Mas Wafi? Nah, kalau saya tadi kan ngambil chat GPT. Hmm, Kalau untuk skenario-nya, mungkin seseorang ingin mengetahui jawaban dari soal tugasnya melalui chat GPT gitu bisa? bisa bisa Bisa. Oh, oke. bisa. Mungkin kalau ChatGPT dia mungkin stepnya cuma dikit ya karena dia kan prosesnya tuh langsung apa ya apa yang kalian ketikkan atau tanyakan di ChatGPT dia langsung kasih Oh, respon gitu. ya, Mungkin ya singkat banget sih kayaknya di journey-nya gitu. ya Kak. Tapi nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa kok. Yang penting paham cara bikinnya gitu aja. Oh iya. Mungkin yang stepnya lumayan panjang itu milik Mas tadi Abdi Badrus sama mungkin miliknya Angga sih kalau misal ngangkat KRS. Lumayan sih. Kalau misal KRS-nya pas waktunya KRS-an gitu mungkin itu juga lumayan banyak langkahnya kayaknya. Mm. Oke, semangat Angga. Nanti biar usernya dipakai. Tapi udah paham kan Kak? Insya Allah. Insya Insya Allah. Oke, Allah. oke. Insya Allah. Nanti kalau bingung bisa tanya Mbak Farida. Nah, Loh, mantap. saya juga bingung, nggak? Oke, langsung bingung Loh, bareng-bareng tanya gitu ya. lagi lah Mbak. Ya, oke. Dari yang lain udah paham ya untuk tugasnya. Berarti Ya ini udah paham? tugasnya aneks pertemuan aja ya, Mas, berarti? Ya, nggak apa-apa. Jadi mungkin Oke. nanti ya udah tugasnya itu aja selesaiin aja dulu mungkin. Nanti kalau kebanyakan tugas nggak ada yang selesai nanti jadinya. Betul sekali. Santai aja ya. Terus apa lagi? Udah aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mau tanya Kak? Ya, boleh, boleh. Saya Monggo. belum paham yang apa ini? Talk, bawahnya action Soalnya itu loh. yang di apa? Apa ini? Oh, yang itu ah. Itu kayak yang mereka pikirin, yang dibikin user ini. Dia misal gini, ini kan di talknya itu jadinya dia pas ini yang laptop ya. Oh, ini yang ChatGPT. Oh, oke 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 oke. Oke, Saya mungkin kembaliin. Oh, ini punya bersama ya. Sebentar, sebentar. nggak apa-apa nggak apa-apa, santai. Ini nggak bisa. Boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, Lupa belum saya duplikat. nggak apa-apa kok. Ini aja. Eh
Oh iya, tak kasih contoh yang milikmu aja. Tapi nanti kalau jadi tak kasih contoh milikmu nanti kamu nggak mikir jadinya. Oke, gini. Misal ini kan pasal kemarin nggak yang dia mau nyetak gitu kan ya. Nah, truknya kan dia misalnya baru persiapan kan, jurnya dia persiapan. Nah, actionnya dia menuliskan berkas dan kayak dandan yang rapi ya. Entah itu cowok atau cewek kan pasti dia perlu pakai baju dan lain-lain rapi. Nggak mungkin sampai dia ke kampus atau kerja dia pakai celana pendek sama kaos oblong gitu kan ya. Oke, terus nah truknya dia tuh kayak apa ya? Ya semoga nanti lancar gitu sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau yang dia targetkan gitu. Truknya itu kayak ya apa yang dia pikirin gitu. Kalau kalian dapat datanya itu benar-benar real atau dari apa namanya wawancara gitu, pasti dia tuh ada ungkapannya itu. Pas dia ngelakuin actionnya itu dia pasti ada ungkapannya ya. Misal di sini mencari perstakan ya. Nah dia tuh ya kok pada belum buka sih itu kayak ya pas dia mikirnya gimana gitu yang ada di unek-uneknya gitu loh kayak gitu. Nah kayak ini terus pas proses dia mencetak ternyata cetakannya itu dia udah nemu nih udah muter jauh-jauh terus ternyata dia nemu satu panjang banget antriannya ngeprintnya juga lama gitu. Nah dia kan di sini emotional expertnya dia kan pasti gini kan dia paling gedek udah nyari susah-susah dapat satu aja kayak gitu gitu. Nah, terus ya ini udah selesai kan step step nyetaknya tadi. Nah baru setelahnya itu dia berangkat ke kampus tuh. Nah berangkat ke kampus tuh ya semoga dia nggak telat aja soalnya tadi habis nyari-nyari muter terus mobilnya juga antri gitu. Contohnya ini kayak apa yang dia pikirin untuknya dia itu gimana gitu. Itu sih. Ini untuk mudahin kalian gambarin emosinya gitu sebenarnya. Kalau gini kan udah kelihatan kan dia yang paling bermasalah itu ya di sini. Nanti dia akan dapat opportunity atau tawaran kalian gitu. Ini tawaran atau solusi dari kalian gitu. Nah, tawarannya adalah solusinya adalah ini kayak ada info kecelakaan yang buka atau bisa lewat online. Cetak tinggal cetakan dan diambil atau ada kurir yang mengantarkan ke bisa jadi janjian ada ke pos utama aja terus kalian bayarnya online bisa jadi kayak gitu. Nah jadinya si usernya tadi yang harusnya tadi itu dia antri gitu dia nggak harus antri karena dia tinggal pergi ke pos utama atau misalnya COD gitu gitu. Oke Kak, paham Kak, sudah paham. Oke udah paham kan? Aman, aman. Oke terus ada lagi. Ya aman. Aman Kak, kalau dari saya. Oke. Oh ya sebelumnya ini udah pada familiar pakai Figma nggak sebenarnya sebelumnya? Kalau dari aku Kalau saya masih, sudah Kak. Gimana? kalau Mas Wafik udah, kalau aku belum. Oke. Ya udah kenal, cuman masih belum hafal fitur-fiturnya gitu. Oke, siap. Belum, Terus yang Kak. lain? Belum, Ya, belum, belum. belum semua atau baru coba-coba aja tuh gimana? Baru Belum sama sekali. coba apa namanya Coba. mirip-mirip kayak Corel. Iya, mirip benar sebenarnya. Di sini kalau pakai yang apa? Yang ini namanya FigJam. FigJam itu dia ya hampir kayak Corel gitu sih sebenarnya. Yaitu kalau yang di satunya ini, yang di apa namanya desain file itu dia base-nya layer kayak pakai Photoshop gitu sih. Kalau udah terbiasa, kalau dari segi cara ngeditnya sih. Kalau jam hampir kayak Itu apa sih? Nah, ya kan? iya Kak. Kalau Jam itu lebih ke kayak kalian coret-coret atau bikin apa? Kayak ide-ide gitu loh.
Mungkin yang paling umum ya guys, pakai Big Jam untuk misal coret atau kayak nyari ide atau bikin journey map atau lain-lain gitu. Itu aja sih. Kalau yang ini baru saya bisa desain-desain mungkin kayak nah, oh ya belum tak share ya. Coba tak share aja gitu. Biar kalian udah biasa aja. Parallax. Itu. Oke, udah kelihatan ya? Udah muncul ya? Udah. Kelihatan nggak? Nah, Nah, ini mungkin baru kalian bikin kayak prototype dan lain-lain tuh di Figma ini sih, di bagian desain. Jadi, banyak banget tools untuk semua. Baru kayak gini agak lemot. Banyak banget kalau tampilan. Karena udah males apa buka PowerPoint juga, kadang bikin slide juga di sini sih aku biar cepet aja kalau misal pindah ke Figma atau langsung ke bagian desain bikin presentasi di sini sih. Saya nggak apa-apa sih. Lebih cepet aja kadang-kadang karena udah familiar. Walaupun pakai PPT gitu Mas lebih cepat di Figma. Karena udah terbiasa pakai Figma jadi sekarang mungkin cepet cepet bikinnya di sini daripada pakai PowerPoint. Ya bikin Oh, PPT juga bisa sih. Ya, biasanya presentasian pakai ini. Kalau si apa slide efek-efek juga gampang aja di sini. Cuma nanti mungkin kalian mainnya lebih lebih banyak layar gini sih. Banyak banget gitu aja jadinya. Misal kalian bikin nanti ada poin satu, muncul poin dua, mungkin poin tiga, baru muncul gitu. Itu mungkin jadinya panjang. Cuman kalau udah terbiasa ya gampang-gampang aja sih. Gitu. Itu pakai template apa gimana Mas? Kan kotaknya banyak tuh. Hmm. Itu Eh, tuh. aku biasanya bikin satu aja, bikin apa ya, kayak gini sih, bikin dasaran. Nah, ini. Terus nanti tinggal kopas aja. Atau mungkin bisa kalian langsung copy gini aja terus diedit. Nah, oh udah. Oke, oke. Kalau itu Gimana? shortcutnya kalau mindah itu mindah Min, sambil pindah ini nggak? Pindah gini. bukan yang Oh, ini pindah yang ngopi gini. itu Pakai ALT. aku pakai Kamu, ALT. ya ALT. Terus nanti kan, ini kan Ah, jadinya gini kan. Si kursornya ada bayangannya nih. iya Nah, iya. tahan aja terus langsung di drag ini. Oh Udah, iya. itu aja. Kalian produksi sama V kayaknya bisa juga sih. Nah, bisa nih langsung ke sini. Ke Aduh. bagian paling sini. Udah deh. Gitu. Ya, mungkin ya kalau udah familiar sama layer, enak sih. Gitu. Sama aja nanti di pertemuan kalau udah sampai ke materi Figma kita ajarin itu sih. Bikin apa properti sama berapa yang ya, eh, buat core desainnya gitu aja. Nanti biar bisa terbiasa pakai Figma. Kalau bikin banyak banget ini kan ya biar nggak banyak makan waktu. Kalau kayak gini kan sebenarnya kalau bikin tombol-tombol juga bikin satu aja terus nanti tinggal bikin kayak properti gitu. Manggil kayak kalian ngoding manggil satu ini terus dipakai gitu. Jadi hampir sama sebenarnya.
itu jadi nggak harus bikin berulang kali gitu. Kalian bisa kopas atau bikin propertinya tinggal tinggal panggil warna, atau kalian bisa juga nerapin di Figma itu kayak apa ya? Kayak di web itu loh, ada H1, H2, H3, H4, itu kalian bisa bikin ukurannya, nanti tinggal main dari gitu aja. Jadi enaknya kalau pakai, nah, kalau udah biasa kalian pasti ketagihan sih. Fiturnya kalau di Figma itu gratis apa ada yang premium gitu, Mas? Kalau premium itu sebenarnya di bagian itu sih, apa, community, kalau saya community atau apa ya, lupa aku namanya. Kalau buat ngerjain bareng gitu loh, kan kayak yang aku share, kan kalian bisa ngerjain bareng kan, bisa edit edit hasil kerjaku juga di sini. Nah, itu ada batasnya di situ. Nanti kalau kalian tiba-tiba company besar kan pasti proyeknya nggak cuma satu kan. Nah, batasannya di situ sih. Nah, kalau gini kan bisa kasih komen kurang bagus desainnya gitu. Nah, ini ada catatan juga gitu sih. Itu nanti kalau misalnya kalian kerjanya banyak banyak orang, ada yang akan kelihatan gitu. Sekarang TP juga kurang apa gitu. Jangan TP lewat situ bisa. Itu sih buat ngerjain bareng sama misal eh misal paling simpel tugas tugas kuliah gitu ya. Kalian ngerjain bareng banyak orang gitu. Terus mungkin bikin UI-nya dulu gitu. Itu bisa sih. Untuk kalau masalah tugas pernah bikin ini tuh ada, iya nggak sih? Yang pernah banyak banget. Hmm, oh, oh nggak ada yang project lain ya. Oh, bukan. Gitu sih. Yang mungkin yang berbayar yang kayak gitu. Kalau plugin-plugin kebanyakan gratis sih kalau saya. Aku soalnya pakainya gratis-gratis aja sih. Nggak ada yang sampai bayar kayak. Ini udah banyak banget lagi ini. Plugin. Ada remove bikin dan lain juga ada. Kalau aset-aset itu, Mas, itu buat sendiri apa di community? Aset Soalnya kalau tuh di community juga ada. Cuman kalau kalian bikin yang kompleks banget, community kadang kan nggak nggak sekompleks yang ingin kalian buat kan. Mungkin kalau kalian bikinnya pengen yang kompleks banget, mungkin kalian harus ya ngelanjutin atau nyamain desainnya gitu sih. Kalau mau cepat bisa sih ambil di community. Atau kalau kayak gini sebenarnya kalian juga bisa buat sendiri juga. Gampang kok sebenarnya. Hmm, jadi kalian juga bisa. Itu gampang sih buatnya kalau misalnya mau bikin kotak terus ronde. Sorry. Bikin bulat, bikin terus mau kepotong juga itu tinggal gini doang, dipotong. Terus mau sampai ke banyak fiturnya. Enak sih kalau mau cepet. Terus sih mungkin sekelas kalau Figma kalian
bingungnya di bagian apa sih? Kayaknya kamu belum terbiasa gitu aja. Atau kurang jam terbang gitu aja. Kurang jam terbang sama kurang terbiasa sih. Oke, Dua-duanya. oke, oke. Anu Kak, Dua-duanya. untuk apa power clip masukin foto atau apa gambar di dalam objeknya itu kan Oh, oke. suka Sebenarnya kalau salah sasaran gitu. Kadang hilang gitu. oke, misal gini ya. Sorry, aku drag and drop gini ya. Ini ya misal. Nih, power clip itu kayak masking gitu kan. Ya, Sebenarnya ada cara gampang juga sih bisa kalian. Kalau saya ini harus di harus banget sih. Kadang aku juga suka kebalik sih, cuman ya, aku kebalik harus di atas. Kalau mungkin mungkin cara cepat nanti tak lihatin saya. Nah, mana? Nah, kalau cara cepatnya mungkin bisa kayak gini. Aku punya bulatan nih. Terus ini masukin aku mungkin butuh gambar ini bisa kalian pakai plugin Unsplash gitu ya. Dan loading. Nah, terus di sini kalian oh ya, ini aja. Main sampai terus klik ini, seleksi, klik aja, jangan ada di tengah. Nah, ini kan kayak gini. Nah, kalau mau ganti ya, tinggal gini deh. Ya, gampang kan? Udah, gitu doang. Kalau misalnya mau kotak. Udah, coba kita ya. Nah, ini juga bisa. Gampang kan? ya, Udah, udah terjawab. udah Mas. Kalau gambarnya beda kayak tadi, ya ini ada caranya. Bersama kayak itu kan ya, pakai Corel, bikin emas gitu. Sebenarnya banyak banget sih fiturnya. Cuman mungkin tak jelasin kalau udah nyampe materi sini sih. Dari Figma gitu. Oke, ada lagi? Kak, Sudah kalau cari gambarnya di mana? Kalau aku langsung cari Unsplash ini sih. Kalian bisa cari di Google atau install plugin Unsplash ini. Unsplash kan Unsplash itu kayak ya kayak kalian browsing di web yang webnya Unsplash itu kan ada kan beberapa stok foto gitu yang gratis itu bisa pakai plugin Unsplash, bisa plugin terus plugin atau langsung search di sini sih. Kayak free pick juga bisa kan ya, Mas? Ya Itu bisa berbayar bisa. kayak? Oh enggak, Unsplash gratis kok. Kecuali yang ada tulisannya Unsplash Plus itu yang berbayar sih. Kalau yang Unsplash doang gratis. Oh, sorry. Gitu. Tinggal cari di Unsplash itu nanti ada pluginnya itu. Ya, nih ada kan plugin. Lalu misalnya jangan fix plugin ini. Udah bisa dipakai kayak tadi.
Cari gambar-gambarnya gampang. Ya, ada kan? Ada lagi? Kelihatan kan ini laginya? Gimana? Ada lagi? Kalau dari aku udah sih, Mas. Kalau dari yang lain Oke. gimana? Yang lain gimana? Udah. Saya sudah, Kak. Cukup. Oke. Ya udah, Kak, tambahin satu materi aja ya. Udah. Ada ilmu yang lain masuk lagi. Oke. Oh, ini udah siapin lagi. Bentar ya. Oke, ya. Materinya sekarang jobs to be done. Apa sih jobs to be done itu? Apa itu jobs to be done? Itu kerjaan yang harus diselesaikan, tugas yang harus diselesaikan itu. Someone buy a product to complete that job to be done. Jadi user itu beli atau menggunakan produk itu untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Kayak gitu. Kabarnya kelihatan. Oh itu ya, ini sih. Sorry. Nomor dari internetnya. Ini nih, Pak, dari sini. Nah, ini kamunya orang scatter kan. Nah, even though komputer customer buy this, dia beli ada papannya, ada wheel, ada truck, ada hardware, ada bearing. Nah, mereka user itu beli semua ini. Cuman yang ingin mereka lakukan adalah ya bisa kayak gini, they really want this, ya bisa catbotan kayak gini, bisa oli, bisa 360 di mana aja gitu, bisa ngetrik lah ininya, gitu kan. Nah, ya gitu. Belum muncul gambarnya. Lanjut. Nah, typical strukturnya kayak gini. When ketika I want to lakuin apa gitu, so that when trying to do something, ketika ingin melakukan sesuatu. Jadi kayak tadi misal ketika aku user ingin transfer, ketika user ingin KRS-an, ketika user ingin beli produk online gitu. Nah, ini I want to motivasinya apa? Transfer ingin kirim uangnya itu kayak tugasnya apa itu tugasnya, atau motivasinya I want to kayak tadi beli produk biar keren, so that the expected outcome-nya itu nanti ya yang tadi sorry maksudnya itu dapat produknya itu yang jadi aku bisa tampil keren nih besok gitu kayak gitu ya, expected outcome-nya. Nah, untuk apa sih ini job to be done itu? Biar user centered gitu, jadi kalian berpusat ke usernya gitu. Terus less assumption, jadi kalian nggak cuma berasumsi, jadi kalian tahu benar-benar tugas yang harus diselesaikan gitu. Terus fokus on problem not feature gitu. Jadi kemudian itu biar kalian fokus ke masalah usernya, bukan ke fitur yang harus kalian tampilin gitu. Apa jadi kalian nggak mikir fiturnya apa aja ya gitu, tapi biar kalian lebih fokus ke problem usernya itu apa gitu. Nah, kayak ini ya. When
ketika ingin mencetak tugas, mau presentasi gitu. Aku inginnya mencetak tepat waktu, jadi nanti biar nggak so that saya bisa presentasi tepat waktu. Jadi biar nantinya aku bisa presentasi tepat waktu gitu. Nah, ini contohnya. Nah, beberapa itu ada job to be done yang kurang tepat atau kurang bagus gitu. Kayak gini, job to be done itu I want to add tag, label, and folders to my email app so that I can sorting gitu. Aku ingin menambahkan tag, label, dan juga folder di aplikasi email saya, so that biar nantinya aku bisa mensortir satu gitu. Nah, ini yang kurang bagus, kurang baiknya. Kenapa? Karena di sini I want to add tag, label, and folder. Itu jadinya kalian tuh berasumsi gitu. Asumsinya itu menambahkan tag, label, dan juga folder. Nah, ini kan cuma email app so that I can sorting. Kenapa user mau nge-sort emailnya gitu? Pertanyaan gitu. Lah, kenapa usernya ingin nge-sort email gitu? Kan nggak tahu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian bikin kayak gini, jadinya itu nanti kalian akan cuma kepikiran karena bikin job sebidangnya adalah nambah tag, label, dan folder. Jadi mungkin nanti kalian akan cuma kepikiran, ya udah tinggal berarti nambahin teks, label, dan folder aja. Nah, itu yang kurang tepatnya di situ. Bisa jadi si usernya itu ingin, kenapa dia mau set emailnya? Dia ingin organize emailnya, atau kalau nggak gitu dia mau mencari email atau mencari akun yang penting gitu, atau email yang penting gitu. Nah, sebenarnya bisa jadi menambahkan teks, label, atau folder ini bukan solusi utama gitu. Tapi karena udah kalian kasih di sini add text, label, dan folder, jadinya ide kalian tuh udah mentoknya di text, label, dan folder. Bisa jadi kalian nemu ide lain yang lebih bagus dari ini, tapi karena kalian udah bikinnya kayak gini, jadi cuma kepikiran text, label, dan folder gitu. Jadi kalian jadinya nanti akan kayak membatasi ide gitu kalau udah kalian jabarkan seperti ini gitu. Kayak tadi kayak harus ada kayak gini. Harus beritahu dulu ketika ingin ngapain, terus motivasinya apa, so that nanti jadinya gimana gitu. Itu sih. Ini untuk membantu kalian biar nggak cuma berasumsi gitu. Biar kalian lebih fokus ke permasalahan user gitu. Itu sih. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Abah masih bingung karena kecepatan atau apa ya? Sorry. Misalnya pas pulang panas jadi kayak ke bawah awan gitu. Kayak gimana? Dikit sih materinya. Job to be done. Masih kurang paham sih Mas, kayak lebih ke bahasanya sih, yang Oh, lebih ke bahasan gitu ya. habis when tadi. Oke. Bentar. Nih, mungkin kayak gini ya. Atau di bagian sini aja. Ya. Di bagian sini aja. Nah, tipikal strukturnya adalah kayak gini. Ada 3 gitu. When, ketika, trying to do something, ketika ingin ngelakuin apa gitu, mau ngelakuin apa. Misal contohnya tadi itu kalau kamu mungkin transfer gitu ya, transfer. Nah, I want to transfer itu buat apa, motivasinya apa gitu. So that expected outcome-nya itu mungkin misal transfer ke customer, ya biar customer-nya itu senang gitu. Nah ya, saya benar. Kalau transfer, when trying to do something, ketika
kamu seller transfer gitu ya. Apa itu motivasinya itu untuk menyelesaikan pembelian dengan customer kayak gitu. So that expected outcome-nya customer akan seneng atau dia bukan customer sih kayak lawan penerima transferanmu gitu, dia akan seneng gitu. Nah itu sih. Ya sorry kalau jadi customer ya agak fokusnya maksudnya yang penerima transferanmu gitu tuh. Jadi misal transfer ke adik kamu gitu, adik atau saudara atau keluarga gitu, atau mungkin yang mungkin udah kerja gitu. Ketika kamu ingin transfer transfer gitu ya, ingin menyisihkan motivasinya itu untuk menyenangkan mereka, so that mereka akan senang ketika kamu udah transfer expected outcome-nya gitu, ekspektasi apa yang hasilnya kayak gimana gitu. Kira-kira ada yang kurang pahamnya di mana? Udah paham, Mas. Oke, ada lagi? Kalau dari yang lain, apa ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Next mungkin, Mas. Dari Oke, next. Oke, sebenarnya mau tak kasih user flow sih, cuman nanti kalau kalian tak kasih user flow, ini ada tugasnya sih kalau user flow. Nah, karena tadi kan tugas sebelumnya belum selesai sih, jadi mungkin sebentar sampai situ aja. Nanti kalau kalian sampai user flow nanti kalian akan bikin kayak gini. Nah, karena kalian malah nanti beban tugas juga untuk user flow-nya, mungkin user flow-nya next aja sih. itu kayak flowchart Jadi, gitu, Mas. iya, hampir kayak flowchart. Apa tak jelasin aja ya? Mungkin besok diulas lagi gitu ya. Di sini kayak gambarannya gitu aja ya. Oke, boleh. Oke, oke, user flow. Jadi apa itu user flow? Itu adalah suatu langkah yang ditempuh user saat menggunakan app atau software atau website untuk mencapai tujuannya atau goals-nya tadi. Misal kayak, ya bentar, menyampaikan ya. Misalnya kayak transfer tadi. Jadi eh, pas ini lebih fokus ke kalau kalau kalian udah bikin app-nya gitu kan ya, atau software atau websitenya gitu. Misal transfer. Nah, dari transfer itu dari pertama dia membuka aplikasi hampir sama kayak flowchart kalau yang udah tahu ya, bersama kayak flowchart ketika user udah membuka aplikasinya itu, setelah itu step selanjutnya itu ngapain, step selanjutnya juga terus lagi ngapain sampai di akhir itu sukses transfer misalnya transfer gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada kayak gini. Ya, mirip sama flowchart, yang mirip banget sih. Misalnya kayak entry di atas buka aplikasinya, welcome, select task, satu ini tugas basic actionnya ngapain, ini decisionnya korek, kalau dia salah ya balik ke tas ini, kalau benar lanjut ke detail sampai close, sampai selesai, ini start selesai. Jadi, nah kayak gini. Sebenarnya kalau mulai atau akhir ini bisa jadi bisa kalian pakai bulat atau yang kayak persegi panjang cuman dia rounded dari kata kasih. Ada dua gini. Bisa, yang ini juga bisa rounded ini. Ya, sorry. Nah, yang rounded ini. Nah, hampir kayak alfabet kan, yang kayak gini itu simbol untuk mulai atau akhir. Mulai sama akhir itu sama simbolnya, sama kayak ini tadi. Nah, untuk proses atau kegiatan itu pakai yang kotak ini. Nah, untuk desisnya atau kondisi atau keputusan biasanya itu nyabang iya atau tidak. Misal dia milih
yang beli gitu, misal transaksi yakin mau melanjutkan atau enggak. Kalau iya dia melanjutkan, kalau enggak dia kembali ke step berikutnya gitu kan. Biasanya gitu kan. Oke. Nah ini tadi, misal ini yang kayak game gitu ya. Kalau dia salah atau misal game yang apa namanya tuangan, kalau nyawanya habis dia balik ke level 1, kalau dia lolos lanjut ke level 2 kayak gitu basisnya gitu. Nah terus input atau output, nah dia ada input atau outputnya apa enggak. Kalau ada inputnya, input misal transfer, inputnya misal input angka, input nomor rekening gitu kan ya. Outputnya misal outputnya itu nanti akan keluar hasil sukses berhasil transfer atau gagal transfer gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah kalau udah outputnya gitu juga otomatis dia akan berhenti juga, dia akan selesaikan. Kalau transfer kan sampai situ doang kan ya, sudah selesai transfer berarti sudah sukses gitu. Proposal solution sebuah aplikasi yang bisa memberikan informasi. Ini harusnya solusi dari contoh yang mau aku buat sih. Cuman kayaknya besok aja sih sekalian kalian bisa nyoba. Gitu sih. Apa kesulitan? Sorry. Ke bawah suasana di rumah ini ngomongnya cepet semua, jadi jadi ikut cepet juga jadi. Nah, gimana? Apa kecepatan? Nah, Kalau dari user flow sendiri sama flowchart itu ada perbedaan nggak, Mas? Apa emang sama? hampir sama, tapi kalau bocor kan kalian di situ nanti akan ada kayak apa namanya proses tahap pemrosesannya itu apa, kayak misal kalian bikin rumus, ada rumusnya gitu kan ya, di situ ada kalian nulis rumus dan lain-lain gitu kan. Nah kalau Airflow itu lebih ke proses dari user menggunakan aplikasi, dari buka itu dia ngapain aja gitu. Itu sih. Kalau flowchart lebih ke flow apa programnya gitu, lebih ke sistem. Itu sih Oke, Pak. sepanjang tahu gitu. Kalau mungkin ada yang koreksi boleh tambahin juga nggak apa-apa. Oke, Angga mau nambahin katanya. Apa enggak? Nambahin apa enggak? Boleh monggo. Enggak. Lihat kok mundur ya. Enggak. Wah, Gak boleh marah ya. enggak. Aku mah nggak pernah marah. Oh So iya. sweet deh. Emang boleh so sweet ini. Oke, ada tambahan lagi? Ada yang bingung? Mungkin kalau itu sih. Sebenarnya tadi mau aku contohin juga sih, cuman nanti jatuhnya kalian malah ada tugas. Nah, jadi karena tugasnya yang kemarin belum selesai, mungkin fokus ke tugas yang kemarin aja sih. Nanti kalau kebanyakan tugas, kasihan juga nanti malah nggak fokus. Nanti malah nggak dikerjain semua nanti, Kak. Nah, makanya itu. Aja sih, lanjutin yang tugas kemarin aja untuk kalian. Ada pertanyaan nggak? Tapi belum jam 9. Nggak apa, tanya aja belum jam 9. Materinya udah habis sih. Oh iya. Dari Mas Lazwardi mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau tanya-tanya sharing gitu. Kan sering buat Corel gitu. Kan sama Figma kan katanya jauh beda. Ya, tanya itu juga nggak apa-apa. Boleh. Boten. Mboten. Kecaaken Udah. mboten. Udah aman kan ya berarti, Mas? Kalau udah biasa desain-desain, gampang sih pakai Figma. Nggak jauh beda kok dasarnya. Kalau yang biasa pakai Canva ini gimana ya, Kak? Sayang. Ah, apa ya? Ayah Nggak terlalu ayah jauh beda kenapa sih. enggak?
Soalnya kan kalau di Canva itu lebih banyak fitur gitu loh Kak, jadi kita langsung instan gitu. Oh ya, udah template-template dan lain-lain gitu kan ya. Iya. Hmm. Cuman kata sih, aku cuma pernah nyoba Canva berapa kali gitu. Bingungnya itu misal mau bikin desain yang misal misal nih, aku butuh kayak gambar gambar es krim atau apa gitu, terus gambar lainnya gitu. Kalau nggak nemu yang sama stylenya itu nanti kayak kayak nggak sama gitu stylenya. Ini stylenya pakai misal 3D, satunya stylenya yang flat, stylenya yang satunya juga beda lagi. Jadi sih aku yang pernah pakai Canva lama cari cari apa ya? Cari asetnya Bahannya. sih. Iya, Nah, sih yang aku pernah mendapatkan Canva itu sulit di sini. Atau kalau sekarang ya, udah lama banget aku pakai Canva. padahal lebih mudah Canva ya Angga. Kalau Canva kan buat user yang pingin cepetnya, instan. Iya, iya sih. Kalau mau bikin terlalu kompleks, kayaknya agak susah di sini. Kalau cari asetnya jadi lama di situ sih. Kalau bikin yang terlalu ruwet gitu, lebih ke mau main cepet sih. Kalau sepanjang tahuku yang pernah nyoba sih. Tapi enak sih. Cepet aku pernah nyuruh temanku buat apa ya? Kayak kayak banner atau apa terus dianimasiin gitu aja. Wih, cepet ya ternyata anak bikinnya gitu. Oh, nyuruh anak magang sih. Dapat kan? Tapi itu hasilnya nggak sih Kak yang agak pecah gitu kalau di Canva? Hmm, entah ya kurang paham aku. Tapi itu karena butuhnya cuma di sosmed ya buat story doang cukup sih kayaknya. Hmm. Eh, Kalau Kak kalau pas Canva mending pakai file PNG. Kalau JPEG-nya low res. Oh gitu ya. Iya, lebih bagus lagi SVG itu. Tapi SVG kan premium di Canva. Oh, oke oke oke. Boleh coba juga sih. Oke. Dan di sini kalau kalian mau nyari aset juga dari community sih cuman pernah pakai ide jadi aset. Oh ya ini. Itu pernah beberapa bikin gambaran mockup yang pakai 3D gitu. Itu dari BRD sih. Oke. Oke, ada lagi? Ini sih yang aku pernah pakai kayak 3D ini. Cuman akhirnya nggak sampai jadi prototipe sih. Kalau diterapin kasihan front end-nya ke sana nih. dari Kak Riki sendiri tuh dari dulu emang belajarnya di Figma gitu ya Kak? Dulu pertamanya pakai Adobe XD sih sebenarnya awalnya terus karena community-nya itu lebih ramean Figma jadi belajarlah ke Figma cuman karena hampir sama jadi ya cepet sih belajarnya. Kalau dulu Hmm. awalnya malah kalau bikin desain itu di Illustrator gitu, Adobe Illustrator sih dulu-dulu terus lihat beberapa kok banyak yang pakai
XD, habis itu ada yang lebih rame dari XD, countingnya Pak Figma, ya udah geser ke Figma. Oh, gitu. Kalau Adobe Illustrator itu yang buat maskot itu Kak biasanya? Iya, bikin logo hampir sama kayak apa namanya, Corel, nah kayak gitu. Oh, Soalnya basicnya emang dari situ sih, Illustrator sama Corel. Kok ada dua-duanya gitu. Illustrator ada, Corel juga ada. Oh iya, kita udah lama nggak pakai Corel sih. Kalau cetakan biasanya masih pakai Corel ya Mas? Baju FTV. Ya Mas, pakai Corel. Oke, seringnya pakai Corel. Aku udah lama nggak pakai Corel. Dulu SMK yang sering pakai Corel. Mereka pakai Illustrator. Ya, beberapa kadang minta file bertanya AI gitu biasanya. Kalau pakai Figma mungkin banyak-banyak nyoba-nyoba bikin inian sih. Kita bisa kopas beberapa dari kayak ini sebenarnya file dari FreePik cuman tak edit aja sih. Ini dari bikin foto aja, bikin parallax gitu. kalau Formatnya dari yang SVG Kak ya. Kalau Untuk yang ini PNG sih kalau nggak salah. Tapi kalau kalian mau ekspornya ke SVG juga bisa. Nah, ini bisa. Tuh. Kalau ini dari AI-nya PNG, ya PNG. Dan kalau mau di webnya biar nggak terlalu berat sih SVG. Atau lebih enteng lagi kalau di web itu pakai WebP itu. Kalau nggak salah SVG eh, itu ya kalau di coding udah bisa diedit lagi kalau saya udah kodenya itu. Ada lagi? Pada yang dari udah yang pernah nyoba bikin apa ya simpel-simpel gini sih, heading pad simple gini. Tapi biasanya kadang bikin simpel-simpel itu banyak sih, bikin porto kayak gitu banyak juga sih. Ramai. kalau di Kak Riki nih, itu buat apa itu Kak? Landing page-nya apa? Ini bikin parallax gitu aja sih, simple parallax ini, bikin efek ini doang. Coba-coba sih ini dulu pas apa ya? Udah lama banget ini, udah berapa tahun ya? Dulu banget coba-coba buat tambahan porto. Soalnya kalau misal kalian belum ada pengalaman kerja itu portofolio atau fake project kayak gini tuh kepake. Oke, ada lagi yang mau tanya tentang Figma atau yang lain? Dari yang lain gimana? Pada pertanyaan dari Mas Fafik ini belum ada suara, ditinggal tidur atau bagaimana ini ya? Halo Mas Fafik. Halo, halo. Oh ya, masih apa Nggak nih? Menyimak, tidur mas? menyimak Nggak Kak, tidur. sambil Oh bagaimana? mengerjakan yang tadi. Oke Oh, oke oke. Rajin sekali ya. Langsung dikerjain. rajin sekali. Iya. Walaupun off cam ngerjakan kita berarti. tidur. Guru lupa Kak. Iya iya iya. Boleh boleh boleh. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan saja sama Mas Angga.
Itu perbedaannya. Oke, dari Kalau Mas, kuliah belum ada tugas kayak gini, bikin tampilan UI atau apa gitu. Apa udah nggak ada matkulnya atau gimana? Kalau aku kalau belum, Kak. Oh, belum. oh, belum. Semester berapa? Kalau Masih 3 aku, Kak. Oh, 3. Ya, Oh, belum ada ya. Kalau 3 harusnya ada dasar desain ya, atau apa gitu. Atau sih, kalau dulu di sesi kalau nggak salah itu ada desain grafis sih buat gini. Cuman nggak tahu sih sekarang. kalau aku itu Kak, kemarin itu ada multimedia interaktif itu. Kalau di desain Oh, itu, tapi multimedia interaktif itu kemarin diajarin Blender sih, lebih ke Blender. oh lebih ke 3D ya nih ya. Iya, Padahal lebih lebih cocoknya kalau SI sih lebih ke ya UX sih harusnya. Harusnya ya nah, sih. harusnya sih iya. Ya, soalnya 3D kalau di SI itu kayak nggak terlalu kepake. Tergantung nanti ngambil apa sih. Tapi kalau sejauh ini kayaknya nggak terlalu sih. Iya betul. Kemarin itu sih sebelum UTS itu disuruh belajar ke Photoshop gitu. Cuman kita Hmm. dikasih link aja, dikasih link YouTube, suruh lihat di YouTube Oh, sendiri. Soalnya dosennya sendiri nggak ada apa ya keterampilan di situ, nggak iya tahu ya kok. ya, oke oke. Iya ya, I Jadi know, I know. kita suruh lihat YouTube. Habis itu langsung pindah ke Blender itu. Wih, serem ya. Sangat seram. Serem sih kalau gitu. Nggak salahnya basicnya tuh udah beda banget dari apa Photoshop ke Blender itu udah beda sih. Beda. Malah kan kalau saya semester 5 itu dasar-dasar desainnya itu nggak ada. Ya cuma multimedia interaktif itu aja. Oh, sulit ya kalau gitu ya. nah ini Mbak, Sebenarnya iya lebih cocoknya ke ya UX sih, ke basic design terus UX mungkin cara berempati kayak tadi itu yang mungkin sekarang lebih cocok mengarah ke apa ya kayak IT atau informasi gitu sih. Seharusnya. Ya harusnya. Soalnya kalau misal TI atau SI ya atau jurusan teknik misal komputer gitu ya yang berhubungan dengan program gitu itu kalau bisa desain atau punya field design ya UI atau UX apalagi punya skill front end itu cari banget sebenarnya. Soalnya kalau bisa ngoding doang tapi nggak ada feel-nya, field design itu susah juga bikin yang bagus gitu. Malah ada yang bilang gini, kalau antara bikin pindahnya antara back end ke front end, apa front end ke back end itu lebih mudah mana? Itu banyak yang bilang lebih mudah front end pindah ke back end. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kira-kira? Kenapa? Karena kalau back end itu belum pasti, nggak mesti semuanya punya field design. Nah kalau front end ke back end dia udah tahu logika sama algoritma gitu. Dia sebenarnya sedikit banyak udah ngerti lah logika sama algoritma gitu. Jadi lebih mudah. Ada yang bilang gitu sih. Banyak yang bilang gitu, nggak cuma ada. Nah kalau ngelatih field design itu ya butuh butuh jam tayang juga sih. Kayak ini bagus apa enggak, enak apa enggak di mata gitu. Gitu. Temenku banyak yang gitu sih. Kalau dia pindah itu dulu ada yang back end terus ke front end itu susah nih. Susah itu dari segi desainnya sih. Kayak gitu sih. Kalau yang front end ke back end mungkin agak pusing tapi nggak sepusing yang back end katanya. Oke, gitu. Ya, iya bener banget. Itu kalau dari ngoding-ngoding ada yang udah sangat familiar banget. Ah, Angkat
Angkat tangan. Gimana? Ikut Apa? tes angkat tangan. Apa UI UX itu pelarian biar nggak ngoding? Betul sekali. Oke, oke, oke. Banyak kok yang gitu juga nggak apa-apa sih. Ya itu masih nempel di dunia IT, cuman ya itu ini coding kan sekarang kan udah enak sih kalau sekarang misal apa ya yang sekarang mau mau di generate ke kode juga gampang kan kayak gini. Nah, udah dapat codingnya bisa kalian kopas. Tinggal tempel berarti ya, Kak? Iya, tapi nggak semuanya dengan tempat sih. Ini kalau generate mana ya sih? Bentar. Oh, dev resource. Sorry. Oh, ini bukan yang beta, sorry lupa. Kalau yang beta itu dia ada ekstensinya bisa kalian rubah ke entah itu kalau kalian pakai Tailwind atau Bootstrap itu bisa ke situ. Cuman cara penggunanya nggak boleh pakai grouping sih, lebih ke harus pakai auto layout atau apa? Ini nggak ada grouping sih, pakai auto layout biar nanti sama kayak bikin flags di HTML gitu, CSS. Jadi bisa di generate gitu. Saya belum nyoba sih kalau di Kopas langsung semuanya bisa apa enggak gitu. Kayaknya perlu beberapa ditata sih kayak kayak source-nya ini harusnya perlu data juga sih. Berarti tetap disesuaikan juga kan, Kak ya? Cuman nggak seberat dari kalian bikin dari nol gitu. Oke. Istilahnya sekarang udah gampang sih, udah bantu banget. Apalagi sekarang AI kan udah banyak juga kan. Yes. Kan buat sebenarnya gampang. Boleh. Oke, ada lagi? Dari yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Dari Mas Lazuardi? Sudah. Dari Mas Fafik? Halo Mas Fafik? Halo. Ada yang ditanyakan? Mumpung lagi ngerjakan itu kayaknya. Lagi progres dia. Masih Oke. aman. Sementara masih aman. Sebentar, aman. Jam 9 nanti ngumpulkan katanya Mas. Wih, Aduh, langsung gercep. Boleh. belum selesai kayak. Belum selesai kayaknya, Kak. Kurang 8 menit nih. Semangat, kurang 8 menit. Belum selesai kayaknya, Kak. Kalau Oke, jam oke, oke. 9. Iya, dikerjakan dulu aja. Deadline-nya masih Sabtu insya Allah. Siap. Dari Angga, Masih lama. ada yang mau ditanyakan? Tambah waktu pekerjaan, Kak. Apa? Tambah waktu pekerjaan, Kak. Waduh, ngerjain apa? Tugasnya. Kalau tambah waktu Tugas. ini aku serahkan ke Mas Riki ya. Oh, tugasnya. Iya. Santai. Ya kan, bukan di pertemuan saja aja, nggak apa-apa. Kurang lama kah? Kurang lama, Kak. Bulan depan Angga? Boleh. 2 minggu gak apa-apa. Boleh. Oh, oke, tapi tugasnya nyetak ya. Jadi nanti nambah gitu. Aduh. Nanti kalau Aduh. kamu nggak ikut Zoom, kita cari lo nggak? Aduh, jangan, Kak. Lagi sibuk Langsung lagi. jadi buron. Mungkin kalau dari segi waktu, dari Kak Riki juga apa ya, itu loh, Angga mengejar waktu juga kan, soalnya pelatihan ini nggak setahun gitu loh, nggak udah Iya, cuma 10 pertemuan sih. iya, tinggal beberapa pertemuan gitu. Jadi Ya, kalau untuk penambahan waktu, mungkin kalau kamu Sabtu depan belum selesai ya nggak apa-apa, cuman dari Kak Riki pasti nambah tugas lagi gitu. Iya, baik, siap. aku sih nggak apa-apa kalau kalian nggak selesai. Cuman ya tidak gitu terus sih. Tanyain aja tugasnya nanti. Ya, kalau nanti ada yang perlu ditanyakan nggak apa-apa, langsung grup Santai. atau langsung japri aja nggak apa-apa, aman.
Kalau dari saya sendiri udah sih Kak, boleh diakhiri. Kalau dari Mas Riki gimana? Oke, aku udah amat sih kalau udah gak ada yang tanya. Oke, kalau misal udah nggak ada yang ditanyakan dari aku sendiri juga sudah, maka Zoom kali ini saya tutup dulu ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Kak Riki dan rekan-rekan semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.